Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa limatillah la khawla wa la quwwata illa billah. Doa dulu sebelum buka ya. Bismikallahumma ahyana bismika amur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasihi uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalat ta'khudhuhu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yahduna bihi. Wasya kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa ya'udhu semua. Yang belum semua. 1, 2, 3. Belum semua, nanti dulu dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah kamu lanjutkan Asmaul Husna Al-Alim bagian kedua. Udah. Ayo. Bagian kedua Bagian ada kedua. 5. Ayo udah. Pejamkan mata. Oke. Ayo udah belum. Bah. Yuk. Udah, pejamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Spirit Al-Alim. Ya Allah, Al-Alim kemarin kita udah bahas bahwa Al-Alim itu adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha punya ilmu atas segala sesuatu dan lain sebagainya. Jadi Al-Alim kemarin Allah yang maha memiliki ilmu. Pasti, oke. Semangat mengamalkan ilmu. Udah. Iya. Bismillah. Semangat mengamalkan ilmu. Mencari dan mempelajari suatu ilmu adalah sebuah kemuliaan, Mbak Bu. Namun hal ini menjadi tidak sempurna apabila kita tidak mengamalkannya. Bu, sebenarnya kita belajar agama dan belajar ilmu bukan sekedar untuk tahu, tapi untuk kita praktekkan. Bukankah buah dari ilmu adalah amal? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa yang layak untuk kita baca sebelum mempelajari suatu ilmu. Doa ini berbunyi, Allahumma afini bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ma yanfa'uni. Apa bedanya? Dengan doa ini seseorang hamba berharap agar Allah Azza wa Jalla mengaruniainya ilmu yang bermanfaat. Lalu apakah hakikat ilmu yang bermanfaat itu? Suatu ilmu disebut bermanfaat apabila mengandung maslahat atau nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi diri dan sesama manusia atau lingkungan sekitar. Nah, hal ini tidak mungkin terwujudkan kalau kita hanya mempelajari teori saja tanpa mau mengamalkannya. Mempelajari ilmu bisnis itu baik, tapi kalau kita tidak mau berbisnis, ilmu itu menjadi hilang kemanfaatannya. Demikian pula dengan ilmu-ilmu lainnya, mulai dari ilmu matematika, fisika, kedokteran, sejarah, sampai dengan ilmu agama. Akan tetapi kebermanfaatan saja ternyata belum cukup, saudaraku. Sehebat apapun manfaat ilmu, dia menjadi kecil artinya apabila tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Allah Al-Alim, zat yang maha pemberi ilmu. Maka orang cerdas dan berilmu itu sangat banyak jumlahnya. Akan tapi orang cerdas, berilmu dan bisa mengenal Allah melalui ilmunya itu tidaklah banyak. Dengan hadirnya ilmu, derajat dan kemuliaan seseorang akan naik di hadapan manusia. Akan tapi belum tentu meningkat pula di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam kacamata makrifat, gambaran ilmu yang bermanfaat itu adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli hikmah. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas di dalam dada sinar cahaya dan membuka penutup hati. Hal ini dikuatkan
oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa yang bernama ilmu itu bukanlah kepandaian atau banyak meriwayatkan, melainkan hanyalah cahaya yang diturunkan Allah ke dalam hati manusia. Adapun nilai kebergunaan ilmu itu adalah semata untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkan dari kesombongan diri. Bukankah ilmu itu hakikatnya adalah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla? Inilah hal yang penting dari hadirnya ilmu. Dialog antara Hatim Al-Asam, seorang ulama zahid ternama, dengan gurunya yaitu Syahik Al-Balkhi berikut sesungguhnya dapat mengungkapkan hakikat seberatnya dari ilmu yang mencahayainya. Telah berapa lama engkau belajar kepadaku? Ujar Syahik Al-Balkhi. 33 tahun, jawab Hatim. Apa sajakah yang telah engkau hasilkan daripadaku selama itu? 8 masalah, jawabnya kembali. Syahik terkejut dan heran mendengar jawaban muridnya tersebut. Kemudian beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya 8 masalah? Ya betul. Wahai guruku, saya tidak mempelajari dari engkau selain dari 8 masalah itu. Sungguh saya tidak berdusta. Cobalah katakan apakah 8 masalah itu. Hatim Al-Asyam pun berujar. Pertama, saya melihat bahwa semua manusia mempunyai kekasih dan dia akan menyertainya selama hidupnya sampai akhir umurnya. Tetapi kasih itu tidak mau mengikutinya masuk ke liang kubur. Oleh karenanya saya memutuskan untuk mencintai perbuatan yang baik dan akhlak yang luhur. Sebab hanya itulah yang akan menyertai saya masuk ke liang kubur. Kedua, saya berpikir tentang firman Allah Ta'ala dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Naziat ayat 40-41. Dengan meyakini secara mendalam akan kebenaran firman Allah Ta'ala, maka sadarlah saya bahwa saya harus berjuang untuk melawan hawa nafsu, sehingga saya tetap tenang dalam melakukan ibadah. Ketiga, saya melihat kepada semua makhluk, maka tahulah saya bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang dianggapnya berharga, yang disanjung-sanjung serta jaga baik-baik. Saya kemudian teringat akan firman Allah Ta'ala, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisimu adalah kekal. Di sisi Allah adalah kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Dengan meyakini arti dan kebenaran firman Allah Ta'ala ini, saya menentukan setiap kali mendapat sesuatu yang bernilai dan berharga, segeralah saya hadapkan kepada Allah Ta'ala agar menjadi kekal dan terjaga. Keempat, saya memperhatikan semua makhluk, maka saya melihat setiap orang menghadapkan wajahnya kepada harta, kewibawaan, kemuliaan, dan nasab keturunan. Selanjutnya saya selidiki dalam semua itu. Saya kemudian mengetahui bahwa semua itu hanyalah kosong belaka. Selanjutnya saya teringat pula firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka saya memegang teguh dengan sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kelima, saya melihat bahwa semua orang ini saling mencela satu sama lain dan juga saling laknat melaknati. Saya mengetahui dengan jelas bahwa semua perbuatan itu bersumber pada rasa dengki. Dan saya ingat firman Allah Ta'ala, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Surat Al-Zukhruf ayat 32. Maka saya memutuskan untuk menjauhi rasa dengki dan saya menjauhi pergaulan dengan orang banyak. Saya meyakini benar-benar bahwa pembagian rezeki itu di tangan Allah. Dan saya tinggalkan sejauh mungkin rasa permusuhan dari siapa dan pada siapapun. Keenam, saya ketahui dengan jelas bahwa manusia ini gemar sekali saling membunuh serta pula saling serang menyerang. Kemudian saya menjadi teringat akan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Surat Al-Fatir ayat 6. Maka saya pun memusuhinya dan berhati-hati dalam menghadapinya. Allah Ta'ala telah memastikan bahwa setan itu adalah musuh saya, maka bagi saya tidak ada makhluk lain yang menjadi musuh saya kecuali setan.
Yang ketujuh, saya mengetahui bahwa semua orang mencari sepotong roti yang karenanya dia merelakan dirinya menjadi hina dan melakukan perbuatan yang terlarang. Kemudian teringatlah saya akan firman Allah Ta'ala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala yang memberi rizkinya. Surat Al-Hud ayat 6. Oleh karenanya segera perbuatan dan perhatian saya arahkan kepada yang serba untuk Allah Ta'ala. Saya tinggalkan semua kepentingan saya sendiri dan menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kedelapan, saya melihat makhluk di atas bumi ini semuanya saling menguntungkan diri satu sama lain, baik dalam urusan sawah dan ladangnya, dalam hal teknik dan karyanya, dalam hal kesehatan badannya, maupun dalam berbagai hal lainnya. Kemudian teringatlah saya akan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bertawakan kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat Al-Talaq ayat 3. Oleh karenanya saya bertawakal kepada Allah Ta'ala karena dialah yang menjamin rezeki saya. Habislah sudah jawaban Al-Hasam kepada gurunya. Selanjutnya gurunya menyatakan, semoga engkau mendapat taufik dari Allah. Wahai Hatim, aku sendiri telah mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang agung. Aku dapat mengetahui bahwa segala macam kebaikan yang termaktub dalam kitab-kitab tersebut adalah berkisar pada 8 masalah tadi. Dan barang siapa dapat mengamalkan 8 masalah itu, berarti telah dapat mengamalkan isi dari 4 kitab tersebut. Mutiara kasih. Menurut Rasulullah, salah satu kunci pembuka ilmu adalah bertanya. Ilmu merupakan perbendaharaan dan kunci pembukanya adalah bertanya. Maka bertanyalah kalian. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian. Sehubungan dengan masalah ini ada 4 orang yang diberi pahala, yaitu orang yang bertanya, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai ketiga-tiganya. Hadis riwayat Abu Naim. Melalui hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan kunci dalam mencari ilmu, bahwa seorang pencari ilmu harus mau tidak malu bertanya, giat meneliti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, belajar kepada yang ahli dengan menghilangkan kemalasan, untuk kemudian mengajarkan dan mengamalkannya dengan sepenuh hati dan cinta. Terkait hal ini ada banyak teladan dari para ulama generasi terdahulu tentang bagaimana bersemangatnya mereka dalam mencari dan mengkaji suatu ilmu untuk kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Contoh 1, dia adalah seorang anak yatim. Anaknya meninggal ketika dia masih berumur 4 tahun. Dan ibunya meninggal ketika dia masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, dia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan ifah, menjaga diri dari dosa, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya setelah memiliki kemandirian yang tinggi. Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah namanya. Beliau dilahirkan pada 22 Sa'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Qabilah, yang berasal dari Al-Qos Al-Kalam. Namun dia telah termasyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu berasal dari kisah beliau dengan batu yang dia jadikan sebagai awal motivasinya dan keinginannya yang kuat untuk belajar. Kisah ini bermula ketika beliau masih belajar di sebuah madrasah. Memang sejak kecil dia terkenal sebagai murid yang sangat rajin. Akan tapi dia selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Ibnu Hajar sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah, yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Dia pun minta izin kepada gurunya untuk meninggalkan sekolahnya. Dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolah, hujan pun turun dengan sangat lebat kondisi ini. Memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ibnu Hajar pun terkejut. Dia pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air? Dia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus menerus. Dari peristiwa itu seketika dia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, apabila diasah terus menerus maka dia akan menjadi lunak.
Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepalaku. Kepalaku yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepalaku pun bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Lalu beliau kembali ke sekolahnya dan menemui sang guru dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan dia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan dan kitab-kitab yang terkenal di zaman yang sekarang. Dikutip dari biografi Al-Salaf. Begitulah saudaraku, hidup dengan cara terus belajar, terus bersyukur meski belum cukup, belajar ikhlas meski belum rela, belajar taat meski berat. Contoh yang kedua, pada zaman sekarang apabila ada orang yang bangun pagi-pagi keluar rumah, dia pastikan akan pergi pasar untuk berangkat kerja. Namun hal ini tidak berlaku pada Imam Ahmad, ulama besar dan al-hadis terkemuka pada zamannya. Ini justru menjadikan pagi buta sebagai momen untuk berburu ilmu pengetahuan. Diceritakan bahwa beliau sangat antusias untuk mendatangi majelis hadis, bahkan sudah mempersiapkan diri untuk berangkat sebelum subuh. Namun ibunya sering mengingatkan, tunggu dulu nak, sampai terdengar azan subuh. Dikisahkan pula oleh Salih bin Ahmad bin Hambal bahwa seorang yang bertanya kepada ayahnya yang ketika itu telah beruban, telah sepuh, sampai kapan kau bersama makbaroh Baktinta itu dalam belajar dan menulis ilmu? Beliau pun menjawab dengan sebuah ungkapan terkenal, ma'al makbaroh ilal makbaroh. Aku akan terus bersama Mbak Tinta ini sampai dikubur. Artinya beliau tidak akan berhenti menulis ilmu sampai ajal menjemputnya. Bersabarlah, Anda akan menjadi orang besar. Abdul Fattah Abu Gudah. Dalam kesempatan lain beliau pun berujar tentang betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Manusia sangat membutuhkan ilmu melebihi kebutuhan terhadap roti dan air. Karena ilmu dibutuhkan manusia di setiap saat, sedangkan roti dan air hanya dibutuhkan manusia sekali atau dua kali. Contoh yang ketiga. Dalam buku yang berjudul Saidul Kathir, Imam Ibnu Jauzi menuturkan kisah perjalanannya yang penuh penderitaan dan kesulitan dalam mencari ilmu dan bagaimana beliau menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Dia berkata, sungguh dalam perjalanan mencari ilmu banyak sekali kesulitan yang kuhadapi. Semua itu aku rasakan lebih manis daripada madu. Hal ini sebagaimana terungkap dalam sebuah syair. Siapa yang cita-cita tingginya mengalahkan nafsunya, maka apapun yang menimpanya semua tetap dia cintai. Ketika masih kecil aku terbiasa memunguti sisa-sisa roti kering. Kemudian aku keluar untuk mencari hadis. Diriku biasanya duduk di pinggir sungai Isa al-Baghdad, karena aku tidak bisa memakan langsung roti itu kecuali dengan air. Tentu karena kerasnya, setiap kali satu suapan pasti kuikuti dengan minum air. Naluriku pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam menuntut ilmu itu. Meskipun secara lahir orang melihatnya cukup menderita, aku sudah cukup bersyukur dengan keadaan yang kualami. Dan benar, akhirnya jerih payah ini membuahkan pengetahuan luas. Diriku dikenal sebagai orang yang banyak menghafal hadis Rasulullah SAW. Tips meneladani al-alim. Pastikan tiada hari tanpa menuntut ilmu, berusaha untuk mengetahui sesuatu yang baru walaupun hanya sedikit. Ikatlah ilmu dengan menulis dan mengajarkan kepada orang lain. Banyak membaca kisah para ulama dan ahli ilmu sebagai penyemangat. Tanamkan dalam diri akan keutamaan ilmu dan keburukan yang akan dapat apabila mengabaikannya di dunia maupun di akhirat. Prioritaskan untuk mempelajari ilmu agama, khususnya ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul sebelum ilmu lainnya. Memiliki target dalam belajar dan mengejar. Mohonlah selalu kepada Allah Ta'ala untuk agar menjadi orang yang berilmu. Jauhi hal-hal yang dapat menghalangi kita dalam kekalahan ilmu. Keliru dalam niat, ingin terkenal, lalai menghampiri hadis, tidak menuntut ilmu dengan alasan banyaknya kesibukan, tidak mencatat, tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, terbiasa menunda-nunda, menilai baik dari sendiri dan cukup dengan ilmu yang dimiliki, mudah berputus asa dalam menuntut ilmu dan merasa rendah diri, bergaul dengan orang-orang yang malas dan suka dengan ilmu. Mutiara doa.
Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Toha 114. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Al-Alim. Berilmu artinya memperluas sudut pandang dan perdalam eksplorasi makna. Sehingga dalam setiap detik kehidupan dan dalam setiap fenomena yang ditemui, hanya Allah lah yang dijumpai. Maka dari sana terbitlah cinta. Kata cinta telah membucah di dada, ungkapan rindu pun terbentar keluar, ya Allah Tuhan kami. Tiada engkau lah menciptakan ini, langit, bumi, alam semesta dan isi-isinya termasuk manusia dalamnya dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 191. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betapa besarnya ya Allah yang alim, yang maha memiliki ilmu. Benar-benar kita itu nggak ada nggak ada nilainya jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang tiada tara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.